Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Ghafur, NIM 20110501006. Kali ini saya akan menanggapi video yang berjudul tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, dari pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja, yaitu usia 15-60 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Macam-macam pengangguran dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah situasi di mana orang tidak bekerja dan masih mencari pekerjaan. Biasanya penyebabnya disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak sesuai dengan keterampilannya. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi yaitu di mana orang bekerja tidak sesuai dengan jam secara optimal. Misalnya, secara normal orang bekerja 8 jam sehari. Pengangguran tersembunyi ini cuma bekerja 2-4 jam dalam sehari. Yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran musiman berhubungan dengan ekonomi jangka pendek, misal di sektor pertanian. Contohnya, petani menganggur karena menunggu musim panen dan musim tanam. Yang keempat, pengangguran setengah menganggur. Maksudnya, tenaga kerja ini diukur dari jam kerja, produktivitas, dan penghasilan yang diperoleh. Pengangguran ini hampir sama dengan pengangguran tersembunyi, yaitu diukur dari jam kerja dalam sehari. Contohnya, cuma bekerja 2-5 jam dalam sehari, sedangkan normalnya sampai 8 jam sehari. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran juga ada 4. Yang pertama yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah jenis pengangguran yang terjadi karena seorang belum bekerja karena kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Yang kedua, pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh perubahan ekonomi suatu negara. Yang selanjutnya, pengangguran struktural. Penyebab pengangguran struktural karena perubahan ekonomi dalam suatu jangka waktu yang lama. Sedangkan yang terakhir, pengangguran teknologi, yaitu pengangguran akibat perkembangan teknologi. Misalnya dalam suatu pabrik, tenaga kerja digantikan oleh mesin atau robot yang bekerja, sehingga tenaga kerja banyak yang di PHK sehingga menganggur. Di sini ada dampak-dampak pengangguran. Yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. Kedelapan, kurang gizi. 9, tindak kriminal meningkat. 10, produktivitas tenaga kerja rendah. 11, upah yang rendah. Penyebab pengangguran di sini, yang pertama, tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Cara mengatasi pengangguran yaitu, yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketujuh, transmigrasi atau perpindahan. Sedangkan pengangguran dalam ekonomi Islam ada 2. Yang pertama, pengangguran jabariyah atau terpaksa. Misalnya, orang itu memang benar-benar tidak mendapatkan pekerjaan, tapi orang itu sudah berusaha untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, pengangguran khiyariyah atau pilihan. Maksudnya,
Misalnya ada seseorang memang memilih untuk tidak bekerja karena malas atau karena yang lain sebagainya. Solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam yang pertama ada mekanisme individu. Maksudnya berasal dari kita sendiri. Contohnya, kita harus bersemangat dalam mencari pekerjaan. Kita harus mengubah mindset kita, tidak boleh malas-malasan dalam bekerja. Yang kedua, mekanisme sosial ekonomi, yaitu dorongan dari luar. Misalnya, pemerintah melakukan pelatihan ketenagakerjaan, pemerintah membuka lowongan pekerjaan yang banyak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.